Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Septian Desa Putra dari kelas IF 201, Program Studi Informatika PJJ S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Struktur Data dan Algoritma dalam bentuk Project Based Test dengan topik Bubble Sort dan Shell Sort. Pada soal nomor 1 bagian A, kita membahas konsep dasar dari algoritma bubble sort. Bubble sort bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang bersebelahan secara berulang-ulang. Jika urutan kedua elemen tersebut salah, maka posisinya akan ditukar. Proses ini terus diulang hingga tidak ada lagi pertukaran yang terjadi. Nama bubble sendiri diambil dari analogi gelembung udara, di mana elemen dengan nilai terbesar akan perlahan-lahan naik atau berpindah ke posisi paling akhir array. Mirip seperti gelembung yang naik ke permukaan air. Dari sisi kompleksitas waktu, bubble sort memiliki 3 kondisi. Base case terjadi ketika array sudah terurut dengan kompleksitas order n. Average case atau rata-rata memiliki kompleksitas order n kuadrat. Dan worst case yaitu ketika array terurut terbalik juga memiliki kompleksitas order n kuadrat. Secara umum, langkah kerjanya adalah bandingkan elemen ke I dengan elemen ke I plus 1. Jika elemen kiri lebih besar, maka tukar posisinya. Lanjutkan sampai akhir baris yang disebut satu pas. Lalu ulangi pas berikutnya sampai tidak ada lagi pertukaran. Pada soal ini jumlah array atau n adalah 10. Berikutnya mari kita lihat data array yang akan diurutkan pada soal ini. Array yang diberikan terdiri dari 10 elemen. Array ini akan kita urutkan secara ascending dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Aturannya sederhana. Elemen yang bertetangga dibandingkan dari kiri ke kanan. Jika elemen di kiri lebih besar dari elemen di sebelah kanan, maka keduanya ditukar. Satu kali proses dari awal hingga akhir array inilah yang disebut sebagai satu pas. Di sini kita akan melihat detail langkah demi langkah pada pas pertama. Kita mulai dari elemen 17 dan 54. Karena 17 lebih kecil dari 54, keduanya tidak perlu ditukar. Lanjut ke 54 dan 15. Karena 15 lebih besar, maka ditukar. Sehingga urutannya menjadi 17, 15, 54. Proses ini terus berlanjut. Setelah seluruh pas pertama selesai, susunan array berubah menjadi 17, 15, 11, 10, 3, 30, 54, 1, 4, 3, 6, 7. Perhatikan bahwa nilai 67 sebagai elemen terbesar sudah berhasil berpindah ke posisi paling akhir. Slide ini menerangkan seluruh proses pas dari awal hingga array benar-benar berurut. Setelah pas 1, elemen terbesar yaitu 67 sudah berada di posisi akhir. Proses ini terus berlanjut hingga pas kedua, ketiga, dan seterusnya, di mana setiap pas akan mendorong elemen terbesar berikutnya ke posisi yang tepat. Proses ini berlangsung hingga pas ke-9, dan pada pas tersebut sudah tidak ditemukan lagi pertukaran elemen. Ini menjadi tanda bahwa array sudah sepenuhnya terurut, sehingga proses bubble sort dinyatakan selesai. Inilah proses atau hasil akhir dari proses pengurutan menggunakan bubble sort. Sekarang kita masuk ke soal nomor 1 bagian B, yaitu pembahasan algoritma shell sort. Shell sort merupakan pengembangan dari algoritma insertion sort. Bedanya, elemen tidak hanya dibandingkan dengan tetangganya langsung, melainkan dengan elemen pada jarak atau gap tertentu. Gap ini akan diperkecil secara bertahap hingga akhirnya mencapai gap sama dengan 1. Pada titik inilah proses menjadi setara dengan insertion sort biasa dan pengurutan pun diselesaikan. Berikut adalah data array yang akan kita urutkan menggunakan shell sort. Array ini terdiri dari 10 elemen. Kita akan mengurutkannya menggunakan sequence gap 5, 3, dan 1. Cara kerjanya, elemen-elemen dikelompokkan berdasarkan jarak gap yang sedang digunakan.
Kemudian setiap kelompok tersebut diurutkan menggunakan metode insertion sort. Proses ini diulang untuk gap berikutnya yang lebih kecil, sampai akhirnya gap bernilai 1. Pada tahap pertama ini kita menggunakan gap dengan nilai 5. Elemen-elemen dikelompokkan berdasarkan jarak 5, sehingga terbentuk pasangan berikut. Setiap pasangan kemudian dibandingkan. Setelah gap 5 ini selesai, array berubah menjadi 15, 10, 21, 19, 7, 56, 38, 27, 48, dan 67. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap kedua dengan gap diperkecil menjadi 3. Kita sampai pada tahap terakhir yaitu gap dengan nilai 1. Pada tahap ini gap 1 setara dengan insertion sort penuh, di mana setiap elemen dibandingkan dengan tetangganya langsung, sehingga keseluruhan array benar-benar terurut secara ascending.